beras itu 1 kilo saja beras mati. Boleh, hukumnya riba. Macam mana yang boleh? Kalau memang mau tukar beras dengan beras, 2 kilo mati, 2 kilo hidup, sama takarannya, sama sukatannya, sama timbangannya. Kalau seandainya kita agak keberatan sebab dengan beras mati harganya lebih mahal, Nabi kita bersabda, jual tamar zabib, jual tamar yang namanya berani, ajwa, atau yang namanya ambar, bijinya besar-besar, jual tamar kamu, baru belikan tamar ambar. Coba tengok, ini apa rahasianya? Rahasianya, kalau seandainya Ustaz Mahathir punya kebun durian, saya juga punya kebun durian, sedangkan dengan kami yang memiliki kebun durian, yang kalau pada itu dibolehkan jual beli secara berlebihan, 20 kilo durian kampung, 10 kilo durian Bangkok, atau juga dengan durian mana saja, berarti yang makan duriannya antara kami saja. Dia tak ada duit, saya tak ada duit. Saya tak ada duit untuk beli durian dia. Dia tak ada duit untuk beli durian saya. Mau tak mau kami tukar, 20 kilo dari dia, 10 kilo daripada saya. Amin. Punya duit banyak, tapi tak punya kebun durian. Masalah jalan. Tak ada makan durian. Sepanjang musim dia tak makan durian. Tapi dengan diharamkan sesen yang tadi itu, karena saya mau beli durian kampung, terpaksa harus saya punya duit. Akhirnya saya jual durian saya dulu kepada Ustaz Amin, dapat duit, baru saya beli duriannya si Ustaz Mahathir. Maka dengan demikian perekonomian kita akan berputar. Itu diantara daripada hikmahnya kenapa riba diharamkan. Qala 15 menit habis baru kita tanya jawab. Tak ada yang tunggu, sembahyang sudah, mau apa lagi? Sembahyang alhamdulillah sudah, makan pun juga sudah siang tadi. Qala riba, dan tidak dibenarkan kita menjual belikan emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali kalau bersamaan timbangannya, bersamaan sukatannya. Wala bai'u mabta'ahu, hati-hati. Dan tidak boleh kita menjual sesuatu yang kita beli kecuali setelah kita menerimanya. Ini sudah berlain dengan perekonomian kita sekarang. Ekonomi kita sekarang, kita beli, kita pesan, sebelum barang sampai sudah kita pasarkan. Setakat ditawarkan tak ada masalah. Tapi kalau sudah ijab kabul, duit kita sudah terima, setelah kita tawarkan, duit kita terima, itu yang tidak boleh. Tidak boleh kita menjual belikan sesuatu yang kita beli, sedangkan dengan barangnya belum sampai ke gudang kita. Protonnya masih di KL, belum dihantar kalau start. Sebelum dihantar kalau start, sudah kita pasarkan di sini dan sudah kita ijab kabul, sudah kita jual kepada pelanggan kita. Boleh? Tidak boleh. Nabi kita bersabda, wala bai'u ma qala naha an bai'i syai'i qabla qabdihi. Nabi kita melarang menjual belikan sesuatu sebelum kita menerimanya. Terima dulu. Katakan saja saya beli kitab di perpustakaan Darussalam. Kitabnya saya tinggal sama Ustaz Abdul Hadi. Sebelum saya bawa ke rumah, sebelum saya bawa ke tempat tinggal saya, sebelum kita pindahkan ke gudang, kita jual dengan orang lain di Kelantan. Tidak boleh. Terima dulu kitabnya, baru kita berikan. Kenapa? Sebab kita ingin ada orang yang bertanggung jawab. Kalau kebetulan semacam tadi, sebelum saya terima ternyata udah saya jual kepada orang Kelantan, hangus, terbakar, dimakan api, atau hanyut tenggelam dalam lautan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kira-kira si pembeli yang kedua atau si pembeli yang pertama? Untuk tidak tindih berdidih, supaya tidak terjadi perselisihan antara dua yang berkenaan, Islam tidak membolehkan kita menjual belikannya kecuali setelah diterima. Wala bai'ul lahmi bil hayawani, dan tidak boleh menjual daging dengan binatang yang hidup. Tidak boleh menjual emas dengan perak secara berlebihan. Wa yajuzu, dan dibenarkan menjual emas dan perak secara berlebihan, tidak jadi masalah. Uang ringgit dengan dolar lebih sedikit tidak ada masalah. Kita jual jagung dengan gandum secara berlebihan tidak masalah. 30 kilo durian dijual dengan 100 kilo buah mangga, tidak ada masalah. Kenapa? Sebab jenisnya berbeda. Yang tak boleh berbeda, yang tidak boleh berlebihan kalau sejenis. Jelas. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, wa kadzalikal mat'umatu la yajuzu bai'ul jinsi minha bimisti illa mutamasilan naqda.
Wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh dengan kita menjual belikan sesuatu secara gharar, secara tipu menipu. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang terbaik. Sulit pagi-pagi kalau keliling Kuala Lumpur sekalipun tak akan ada barang yang seindah ini. Ini yang nomor satu. Jepun pun tak boleh buat yang semacam ini. Ya memang Jepun tak boleh buat benda yang sejelek itu. Itu yang tak boleh. Tapi kita mengatakan, kita promosikan sepatu ini yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Susah. Cari ke Jepun pun tak akan jumpa. Ya memang yang punya Jepun lebih cantik. Yang semacam itu tak ada dijual di Jepun. Tapi kita promosinya Masya Allah, tabarakallah. Itu disebut dengan bai'ul gharar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahan bai'il gharar. Faslun. Ini juga bagaimana boleh kita praktekkan. Wal mutabahi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dan penjual dan pembeli diberikan leluasa dan kebebasan untuk membatalkan jual beli mereka sebelum berpisah. Berapa Ustaz Madir? 10.000. Oke. Saya beli kereta Anda dengan harga 10.000, saya jual dengan harga 10.000. Sebelum kami berpisah, ternyata ada SMS masuk, ting 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 ting. Buka, start, ada duit tak? Sebenarnya, astagfirullahaladzim. Kenapa tidak beritahu sebelumnya? Itulah Ustaz. Sekarang saya perlu duit 7.000 ringgit. Saya kata saya baru beli kereta sama Ustaz Zul. Nah, secara hukum saya beritahukan kepada si Ustaz Mahathir atau kepada Zul, nih dengan kereta yang saya beli tadi itu saya kembalikan sama kamu. Tolong serahkan kembali uang saya. Itu namanya khiyar. Bukan seperti yang termaktub di kedai-kedai. Kalau sudah reset keluar, barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar. Itu ala kapitalis. Ala Islam macam mana? Barang yang sudah dibeli masih boleh dikembalikan dan boleh ditukar. Jadi eloknya macam mana? Resep kita tulis macam mana? Barang yang sudah dibeli, kalau mau dikembalikan silahkan saja, dan kalau mau ditukar pun juga tidak mengapa. Insya Allah tidak laku. Dia mau jual sama-sama. Kalau dijual nanti akan dikembalikan. Dan dia ada permainannya. Yang semacam itu, satu, kalau kebetulan dengan orang yang membeli tadi itu masih berada di tempat, dia masuk ke kedai saya punya hak untuk tidak jadi, dia juga punya hak untuk tidak jadi. Tapi kalau kita sudah berpisah tak boleh dikembalikan. Dua, boleh dikembalikan kalau cacat. Itu namanya khiyarul ain. Kalau kebetulan rusak, seminggu setelah kita beli, setahun setelah kita beli, baru kita tahu barang tadi itu cacat. Kita tak tengok pada waktu itu, engine-nya kita tidak tahu buatan mana, tahu-taunya bukan buatan Jepun, tak lebih daripada buatan Siam atau buatan Thai misalnya. Kita akan kembalikan. Seketika kita tahu, kita kembalikan kepada si penjual, ini kereta kamu katakan Jepun, tahu-taunya tidak. Boleh, itu namanya khiyarul ain. Yang ketiga khiyarul syara'. Barang kita balik ke rumah, saya minta waktu 3 hari. Kalau istri saya oke, jadi saya beli. Kalau dia tidak, akan kembalikan. Itu 3 perkara disebut dengan khiyar. Qala rahimahullahu ta'ala. Yang terakhir, faslun yasihhu salamu halan wa muajjalan. Dan sah kita jual beli salam, baik segera ataupun juga secara muajjal. Salam secara segera macam mana? Kuserahkan duit yang 30.000 ringgit ini untuk 30.000 biji tape yang seperti ini. Jadi ini sudah ada perumpamaannya. Saya katakan saya mau jam tangan semacam ini, berapa harganya? Kata dia harganya 20 ringgit. Ini murah saja. Katakanlah 50 ringgit. Kesian Ustaz pakai 20 ringgit. 50 ringgit lah bagi mahal sikit. Jadi jamnya harganya 50 ringgit. Jadi kata saya, Ustaz Amin, saya mau jam yang semacam ini bentuknya sebanyak 2.000 biji. Duitnya cash. Serahkan. Itu namanya bai'us salam. Jadi ya ima, setelah saya serahkan duit, dia orderkan barangnya dari mana, ya ima sesuai dengan perjanjian yang dijanjikan. Awal bulan Ramadan baru 1 kontainer jam dihantarkan ke tempat si pembeli. Itu namanya bai'us salam. Qala fima takamala, perkara yang melengkapi 5 syarat. Ayyakuna madbutan bisifati, bisa atau boleh kita pastikan dengan muwasafah, dengan kriterianya. Wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairu,
dan itu daripada jenis yang tidak bercampur dengan benda-benda lain dan tidak kena tekanan api untuk kita membersihkannya, liihalati kena berubah, wa alla yakuna muayyanan wala min muayyanin, dan jangan sampai dengan benda yang muayyan. Saya mau beli kereta ini secara salam, tidak sah. Akad salam itu terhadap barang yang tidak ada. Jadi tidak boleh kita katakan aslamtu ilaika fi hadzal bait, kuserahkan duit ini untuk saya membeli ini, tidak boleh. Jadi istilah salam, benda yang akan kita beli masih belum ada di tempat. Jual beli yang boleh kita beli dengan sistem seperti itu. Qala, kita habiskan salam. Besok pembicaraan kita berkenaan dengan gadaian, menggadaikan barang. Qala summa li sihhati salami, kemudian sah untuk kita melakukan akad salam itu dengan terpenuhi 8 perkara. Yang pertama, ayyasifahu, mensifatkan dan memperkenalkan jenisnya, bentuknya proton perdana model 2005, warna hitam, sisi 2000 sisi. Oke, itu namanya muwasafat. Yaqulu allati tahtalifu bihasamanu yahtalifu bihasaman. Jadi harus kita sebutkan bentuk dan model yang kadang-kadang berbeda dengan harga antara satu sama lain. Wa ayyakuna qadruhu, hitungannya bima yanfil jahalata anhu, dengan hitungan yang secara pasti. Wa in kana muajjalan, kalau seandainya tertangguhkan maka kita sebutkan di mana nanti diserahkan dan dengan siapa, itu juga secara terperinci. Saya kasihkan duit, kuberikan uang sebesar 10 juta ringgit untuk 15 buah Mercy atau Mercedes S-Class 280. Kita serahkan duitnya. Nah, yang namanya kereta, kalau seandainya dengan kereta tadi itu akan diserahkan di Jerman misalnya, dari Jerman ke sini berapa biayanya? Harus kita sebutkan tempat penyerahan. Kalau memang memerlukan biaya untuk kita mengirimkannya, yazkur mahalla qabdihi, tempat kita menerimanya, wa ayyakuna samanu mahluman, harganya diketahui, dan masing-masing menyerahkan dan menerima duit sebelum mereka berpisah. Wa ayyakuna aqdus salami najisan, akad salam secara najis, tidak mu'allaq, secara positif dan secara pasti. La yadkhuluhu khiyarus syara', tidak boleh dengan kita dengan sistem jual salam, sedangkan dengan kita masih mensyaratkannya untuk 3 hari. Kalau seandainya oke, kita teruskan, kalau tidak kita tidak jadi. Paling lama setengah jam. Silakan nanti Ibu banyak bertanya, biar Ibu nanti saja. Bapak yang derek mau tanya silahkan dulu. Oh banyak, baca itu dulu. Waalaikumsalam. Jika Ustaz tolong uraikan kenapakah anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dimatikan oleh Allah Ta'ala semasa beliau masih budak-budak? Adakah ini menunjukkan Allah berkehendakkan hanya Nabi seorang saja yang menyampaikan agama Islam? Sekali lagi, bolehkah Ustaz tolong uraikan kenapakah anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di masa beliau masih budak-budak? Adakah ini menunjukkan Allah berkehendakkan hanya Nabi seorang saja yang dikehendaki menyebarkan agama Islam? Ibu bapa Nabi, Anak Nabi. Anak Nabi bukan mati semua. Oke. Tadi udah dia sebutkan jawabannya. Anda sudah jawabannya. Apa jawabannya? Apakah Allah berkehendak supaya Nabi kita sedang berdakwah? Tidak mutlak. Lillahi fi khalqihi syu'un. Lillahi fi khalqihi syu'un. Apakah kira-kira saat ketika dengan Allah mematikan putra-putra Nabi, yang pertama Abdullah, yang kedua Qasim, yang ketiga Muhammad, yang ketiga Tayyib, yang keempat Ibrahim, itu kena dengan tujuan supaya hanya dengan baginda saja yang berdakwah untuk menyampaikan Islam kepada umat? Yang pertama, tidak ada dalil. Kalau kita katakan itu hikmatnya,
Sebab kalau seandainya dengan baginda tidak punya putra dan putri dan tidak ada pembantu sekalipun, tetap dengan Nabi kita berkemampuan untuk menyampaikannya. Kalaulah dengan putra putri beliau hidup semuanya, itu juga tidak akan mempermudahkan dengan kelancaran jalannya dakwah Sayyidina Rasulullah. Mana buktinya? Itu dia dengan nabi-nabi yang terdahulu. Istri, oke, anak ada, tapi ternyata tidak dengan semua anak daripada mereka membantu dengan misi dakwah daripada Nabi yang berkenaan. Jadi tidak ada hubungannya antara kematian putra-putra Nabi dengan hubungan dengan dakwah, tidak ada keterikatannya dengan dakwah. Apakah hikmatnya supaya dengan baginda berdakwah, menyampaikan dakwah kepada umat tanpa bantuan daripada putra-putra beliau? Tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Silakan. Ya, apa? Ya, bolehkah? Apakah boleh zakat kita keluarkan kepada pelajar? Boleh, tidak jadi masalah. Pelajar itu macam mana dulu? Orangnya macam mana? Kalau seandainya dengan pelajar tadi itu punya duit tidak kurang daripada 3 juta misalnya, itu tak boleh. Tapi kalau pelajar semacam mana kita, ala babillah, yang dengan kehidupan kita dengan kehidupan yang sederhana, memang orang tua kita banyak duit, tanah banyak, kereta banyak, harta banyak, duit banyak, itu harta dia, bukan harta kita. Kalau saat orang tua kita mati, baru kita waris. Sementara selama beliau masih hidup, kita tidak punya leluasa. Oh, tak boleh Ustaz, itu anak orang kaya, bukan dia yang kaya. Nah, boleh terima saja. Oke, entah. Kalau macam orang asli dia masuk Islam, setelah dia masuk ni sebab dia terima duit. Kalau dia terima duit zakat, dia terima kumpulan tempoh. Orang asli masuk Islam hanya setakat mau menerima zakat saja. Tengoklah yang asli dengan tidak asli dulu sebelum kita bagikan kepada orang asli. Kalau memang ketahuan dia masuk Islam karena zakat, masih boleh diberi, boleh. Itu yang disebut dengan mu'allafati qulubuhum. Kita tahu ini orang masuk Islam, Islamnya masih lemah, keyakinannya masih goncang. Yang barangkali dengan pertimbangan kita, kalau pada waktu kita bagikan zakat, imannya akan semakin mantap, keyakinannya akan semakin kuat. Bagikan saja daripada uang zakat dengan tujuan yang seperti itu. Dalam tempoh berapa lama? Tak ada masa waktu. Kalau imannya lemah terus macam mana? Kalau imannya lemah terus selama-lamanya dia menerima zakat. 10 tahun masih lemah juga, 30 tahun masih lemah juga, sampai dekat mati masih lemah lagi. Bagi zakat sampai mati. Silakan. Maksudnya gantian, satu sini, satu daripada video. Silakan. Semasa sujud tidak boleh bernafas kuat, apa alasannya? Mana ada orang kata semasa sujud tidak boleh bernafas kuat, mana dalilnya? Boleh, kuat tak kuat waktu bernafas, boleh. Tak ada, sudah kita baca, kita pakai yang besar, yang kecil tadi kita baca sampai habis, tak ada disebutkan di situ. Dan disunatkan pada masa sujud bernafas jangan kuat, ada. Kuat sama saja. Ya memang tak boleh bernafas. Itu memang batal sembahyang. Tapi kalau hanya sekedar nafas kita lebih kuat daripada biasa di waktu kita sujud, di waktu kita iktidal, tidak ada pengaruhnya kepada sembahyang. Ya, yang derek silakan. Miqdar mud miqdar mil'ul kafain. Satu mud hitungannya sepenuh 2 telapak tangan. Jadi sukatan yang sepenuh 2 telapak tangan yang sedang tadi itu setelah ditimbang hitungannya kurang lebih daripada 1 kilo. Hitungannya kurang lebih 1 kilo. Ya, Nazim. Si Bunan tinggal di kampung. Wa natubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa alhaqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali besok pagi pukul 8.30.